Hai guys, hari ini aku mau ngupas nangka. Nangka ini hasil panen di kebun belakang rumah guys. Sebelum aku kupas nangkanya, aku olesin dulu pisau atau parangnya pakai minyak biar getah dari nangka tidak terlalu banyak menempel di parang ini guys. Ini adalah tip dari aku. Kalau misalnya kalian mau ngupas nangka pakai parang atau pisau, pisaunya lebih baik dioles pakai minyak dulu biar getah nangkanya tidak terlalu banyak menempel di pisau atau parang kalian. Dan juga tangan kalian dioles pakai minyak juga ya, biar tidak terlalu banyak getah nangka menempel di tangan. Nangka ini ukurannya besar banget. Dan ini mateng pohon loh guys. Nangka kalau matang di pohon ini benar-benar manis dan super juicy. Buah nangka di tempatku lumayan banyak guys, dan ini sudah nangka biji keempat yang kami panen. 3 biji sebelumnya aku udah bagi-bagi buat saudara, tetangga, dan teman-teman lainnya. Aku udah penasaran banget gimana rasa nangkanya, jadi aku cobain dulu sedikit guys. Dan rasanya benar-benar manis dan juicy banget. Dalam hati aku bergejolak guys. Gimana aku ngabisin nangka sebanyak ini, sebesar ini. Sementara kalau aku bagi-bagi, kemarin aku udah bagi-bagi nangka. Pasti nangka yang aku kasih kemarin di saudara-saudara aku belum pada habis. Jadi mau nggak mau, nangka 1 biji ini bakal aku kupasin sendiri hari ini guys. Aku juga bingung mau aku bikin apa nih buah nangka. Karena kalau dimakan secara langsung nggak mungkin dong bisa sekali habis atau sekalian banyak kayak gini. Kalaupun aku simpan di kulkas paling bertahan 1 minggu aja. Nanti kalau udah kelamaan rasanya pasti udah nggak enak lagi. Karena nangkanya ini ukurannya sangat besar, aku nggak kuat guys panen nangka ini. Jadi beberapa biji yang udah panen kemarin-kemarin sampai nangka yang ini tuh paksu yang metik. Bahkan paksu pun katanya bawanya aja susah banget karena terlalu berat. Ini pun masih ada beberapa biji yang masih di pohon yang belum mateng yang sudah aku bungkusin pakai karung. Karena kalau nangka kayak gini harus dibungkus guys, kalau nggak dibungkus akan kurang bagus. Mungkin ada lalat buah yang hinggap, jadi bisa busuk atau apa. Jadi kalau dibungkus tuh kan buahnya benar-benar nggak ada yang busuk, benar-benar bagus kayak gini. Kalau nangka gini kurang lebih kayak cempedak ya guys, sebenarnya tuh kayak nggak ada yang dibuang. Dari bijinya, si daging nangkanya, sampai yang ini kulitnya pun bisa dimakan. Kulit bagian dalam ya tentunya, kalau kulit bagian luarnya kita kupasin. Kalau bijinya bisa direbus, kalau si daging buahnya kita bisa langsung makan atau dibikin gorengan atau dibikin jadi campuran bahan kue. Dan si kulit nangkanya bisa dibuat mandai guys. Bukan cuman cempedak yang bisa dibikin mandai, kulit nangka pun bisa dibikin mandai. Dan ini rencananya kulitnya aku bikinin mandai guys, kulit bagian dalamnya tentunya. Ini aku sudah pisahin di baskom yang hijau khusus untuk nangkanya. Dan di baskom yang warna pink itu untuk kulitnya atau bagian tengahnya di sela-sela nangka itu kan ada yang kayak kecil-kecil. Nah itulah yang akan dibikin mandai. Mungkin kalau orang luar Kalimantan kurang familiar ya sama mandai atau kurang bisa makan mandai, mungkin ada yang nggak cocok di lidah atau memang nggak suka gitu. Ataupun banyak yang nggak tahu mandai ya, tapi kalau di Kalimantan ini udah kayak eh kalau lihat kulit nangka atau kulit cempedak, kepikirannya pasti bikin mandai gitu. Karena mandai itu salah satu makanan favoritnya orang Kalimantan sih. Salah satunya ya tempat aku ya, di tempat aku tuh pasti dah. Kalau mandai itu udah kayak eh udah jadi kebiasaan. Kalau misalnya panen cempedak pasti kulitnya dibikin mandai ataupun panen nangka kayak gini pasti dibikin mandai juga. Buat kalian yang belum tahu mandai, tonton deh video aku ini sampai selesai. Nanti di akhir video aku akan kasih lihat caranya membuat mandai ya. Mandai yang terbuat dari kulit nangka.
Kalian lihat dong, aku ngupasin nangka ini dari yang tadinya terang sekarang udah mulai gelap, guys. Udah gelap sih karena ini pakai sudah nyalain lampu ya, jadi ya kelihatan udah mulai agak terang lah ya. Aku nggak tahu sampai jam berapa nih aku ngupasin nangka ini dan nanti bikin mandai selesainya sampai jam berapa. Ini tuh aja udah mulai gelap. Oh ya, by the way guys, FYI ya, for your information, nangka ini nangka organik ya. Kalau di kampung-kampung mah nggak tahu kimia-kimia semuanya, kalau bisa ya organik, nggak pernah semprot-semprot pestisida kimia ataupun ya apapun itulah yang terbuat dari kimia-kimia. Bersyukurnya sih kita bisa yang alami-alami aja. Jadi mungkin sangat berpengaruh sama rasa ya karena nangka ini organik jadi rasanya tuh bener-bener manis dan juicy banget sih. Pokoknya kalau nangka atau cempedak itu asal dibungkus aja udah bagus deh nggak akan busuk. Jadi nggak perlu semprot-semprot pestisida ataupun yang terbuat dari kimia. Kita mengusahakan yang organik pun udah sangat bersyukur ya bisa organik. Jadi dijamin sehat lah ya kalau hasil panen di kampung kayak gini. Terus lanjut kita skip aja tadi kupasin nangkanya sekarang udah selesai. Nah ini aku lagi proses pembuatan mandai nangka. Jadi yang dibuat mandai kalau aku tuh si umpapainya guys, umpapai itu yang ada di sela-sela nangka itu aku nggak tahu juga penyebutannya dalam bahasa kalian. Kalau aku biasa bilang di sini orang-orang bilang di sini tuh namanya umpapai nangka. Kalau aku nggak dimasukin sih yang kulitnya guys, jadi aku ambil umpapainya aja yang untuk dibikin mandai. Biasanya orang kulit-kulitnya juga bisa, tapi kulit luarnya dikupasin gitu kayak bikin mandai cempedak. Nah, inilah proses bikin mandai, guys. Jadi, mandai itu seumpamanya ini cuma dicuci bersih, terus tuh dicampur sama garam secukupnya. Jadi, garam inilah untuk pengawet alami ya. Setelah dicampur rata sama garam, terus kita masukin air secukupnya sampai nangkanya ini benar-benar terendam air ya. Terkadang ada juga orang yang bikin mandai ini nggak pakai air. Tapi kalau aku buat, aku pakai air. Karena menurut aku kalau pakai air dan airnya tuh ngerendamin si umpapai nangka ini, jadi benar-benar kayak terendam air garam lah ya. Jadi itu benar-benar awet dan nggak keras ya kalau dikasih air. Sementara kalau cuman garam aja bahannya sama umpapai nangkanya, dicampur nggak pakai air tuh, sepengalaman aku sih ya, itu tuh agak keras hasil mandainya guys. Jadi kayak, kaku gitu, jadi kurang enak sih kalau menurut aku. Jadi usahakan ya kalau bikin mandai kayak gini, mandainya itu benar-benar terendam air dan tercampur rata sama garam. Karena kalau nggak terendam air, yang di atasnya nggak kena air gitu bakal busuk guys, aku udah pernah bikin kayak gitu. Jadi aku kasih tipsnya buat kalian yang mau bikin mandai supaya benar-benar bagus, harus benar-benar terendam air. Nah, beginilah guys prosesnya bikin mandai sangat mudah bukan? Jadi kalau kalian punya kulit nangka atau kulit cempedak, jangan dibuang ya. Kalian bisa buat mandai kayak gini. Cara membuatnya sangat mudah bukan? Cukup garam, kulit nangka atau kulit cempedak, terus dimasukin air dan usahakan mandainya terendam air dan tercampur dengan garam yang agak lumayan banyak ya supaya mandainya awet. Tapi mungkin di tempat lain atau daerah lain ada cara pembuatan yang berbeda, nggak apa-apa ya kan? Aku kan cuman berbagi sharing sepengalaman aku aja. Mandai ini enaknya dioseng pedas dicampur pakai udang ataupun dioseng biasa itu tuh udah enak banget guys. Ini hasil nangka aku yang aku kupasin tadi guys. Itu buah nangkanya dan ini hasil mandainya lumayan banyak kan. Tadi sebagian buah nangkanya aku kasih buat orang yang mancing di danau belakang rumah. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton. See you and bye-bye.